Langit kota sore itu tampak kelabu, seolah mengikuti suasana hati Bram yang gelisah sejak pagi. Gemuruh jauh terdengar, menandakan hujan besar akan segera turun. Hawa dingin mulai menyelimuti rumah tempat ia tinggal, tetapi ada satu hal yang membuat suasana rumah itu lebih dari sekadar dingin, keheningan. Bram memandang keluar jendela. Hujan yang sedari tadi mengancam akhirnya mulai turun, tetesan air menghantam kaca jendela seperti irama yang tidak beraturan. Ia baru pindah ke rumah ini beberapa bulan lalu, setelah menerima pekerjaan di kota baru ini. Awalnya ia mengira kepindahan ini akan membawa petualangan baru, hidup di lingkungan baru, bertetangga dengan orang-orang baru. Dan memang benar, semuanya terasa baru. Termasuk pertemuannya dengan Vina, wanita cantik yang tinggal di sebelah rumah. Vina, dengan rambut hitam terurai dan mata yang menyiratkan keteduhan, sedang hamil muda. Suaminya sering bepergian karena dinas luar kota, meninggalkan Vina sendirian di rumah yang tampak megah, tetapi sepi. Bram sering melihatnya, berjalan-jalan di halaman rumah atau sekadar duduk di beranda, menatap kosong ke depan. Setiap kali mereka berpapasan, Vina selalu tersenyum kecil, senyum yang menimbulkan banyak pertanyaan di benak Bram. Hari itu, hujan turun semakin deras, membuat Bram enggan keluar rumah. Ia duduk di sofa, mencoba membaca buku, tetapi pikirannya terus melayang ke tetangga sebelah. Suara ketukan pintu tiba-tiba memecah lamunannya. Tok tok tok. Bram bangkit dan membuka pintu. Di luar, berdiri Vina, basah kuyup dengan mantel hujan tipis yang tampak tidak cukup melindunginya dari dinginnya hujan. Bram, maaf mengganggu, ucapnya dengan senyum kecil di bibir. Aku kehilangan listrik di rumahku. Bolehkah aku menumpang di sini sebentar sampai hujan reda? Lampu di rumah sepertinya padam. Bram mengangguk, sedikit terkejut, tetapi segera mempersilakannya masuk. Tentu. Masuklah, jangan sampai kedinginan. Vina masuk, melepaskan mantel basahnya dan menggantungnya di dekat pintu. Ia mengenakan gaun yang sederhana namun anggun, dan Bram tidak bisa mengalihkan pandangannya dari perutnya yang mulai membuncit, menandakan usia kehamilan yang sudah menginjak beberapa bulan. Keindahan Vina tidak memudar sama sekali, malah seolah-olah kehamilannya menambah aura keanggunan yang terpancar dari dirinya. Terima kasih, Bram, ucap Vina sambil tersenyum lagi. Senyumnya kali ini lebih hangat, lebih dekat, seakan-akan ada sesuatu yang tidak diucapkannya. Ah, tidak masalah. Mau teh atau kopi? Ditawar Bram sambil berusaha mengalihkan pikirannya. Teh, terima kasih. Bram menuju dapur, menyeduh teh sementara Vina duduk di ruang tamu. Suasana menjadi tenang, hanya ada suara hujan yang semakin deras di luar. Ketika Bram kembali dengan 2 cangkir teh, ia melihat Vina menatap keluar jendela, matanya tampak menerawang jauh. Hujan seperti ini selalu mengingatkanku pada masa kecil, kata Vina pelan. Aku suka hujan, meskipun membuat suasana semakin sepi. Bram duduk di sebelahnya, menyerahkan cangkir teh itu. Kamu sering sendirian di rumah? Vina tersenyum pahit. Iya, suamiku sering pergi. Pekerjaannya memang menuntutnya selalu bepergian. Kadang, aku merasa rumah ini terlalu besar untukku sendiri. Bram bisa merasakan kesepian yang tersembunyi di balik kata-katanya. Mereka berbicara lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Seiring percakapan berjalan, suasana antara mereka berubah menjadi lebih akrab, lebih dekat. Bram merasakan sesuatu yang berbeda dengan Vina, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Mungkin itu hanya perasaannya, mungkin juga tidak. Sudah lama aku tidak merasa senyaman ini, kata Vina tiba-tiba, menghentikan percakapan mereka. Bram menatapnya, bingung sejenak. Maksudmu? Vina menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Ada kehangatan, tapi juga ada rasa lain yang tidak bisa diabaikan. Aku hanya senang bisa berbicara dengan seseorang. Di rumah, semuanya begitu sunyi. Bram merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Vina tampak begitu dekat, begitu rapuh, dan dalam kerentanannya, ada sesuatu yang menarik. Ia tahu itu salah. Wanita ini sedang hamil, dan suaminya berada jauh di luar kota. Tetapi keheningan yang menyelimuti mereka, diiringi hujan yang terus turun deras di luar, membuat semuanya terasa benar. Vina. Bram berusaha berkata sesuatu, tetapi kata-katanya menggantung di udara. Vina hanya menatapnya dalam-dalam, seolah-olah membaca apa yang tak terucap. Kadang, kita tidak bisa memilih siapa yang membuat kita merasa hidup, kata Vina pelan. Aku tidak tahu apa yang salah atau benar sekarang.
Saat itu, Bram merasakan kehangatan tubuh Vina yang begitu dekat dengannya. Ia bisa mencium aroma teh yang masih segar di udara, bercampur dengan wangi alami dari Vina yang membuatnya semakin terbuai dalam suasana. Hujan di luar menjadi latar belakang yang menambah intensitas momen itu. Tanpa disadari, tangan Bram menyentuh lembut punggung Vina. Itu hanya sebuah gerakan kecil, tetapi cukup untuk membuat denyut jantungnya semakin cepat. Mereka saling memandang, seakan mencari kepastian di mata satu sama lain. Tak ada kata yang perlu diucapkan, karena dalam keheningan itu, keduanya tahu ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Namun, sebelum hal itu bisa berkembang lebih jauh, Bram menarik napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. "Maaf, Vina. Aku," kata Bram, suaranya bergetar. Vina tersenyum tipis, seakan mengerti apa yang sedang terjadi di benak Bram. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Bram dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bram. Kadang, perasaan hanya muncul tanpa kita sadari. Tapi, kita tetap bisa memilih bagaimana kita menanggapinya." Bram mengangguk pelan, merasa terbebas dari ketegangan yang tadi sempat membelenggunya. Vina adalah wanita yang penuh dengan pesona, tetapi juga penuh dengan kesadaran diri. Bram menyadari bahwa bukan keintiman fisik yang ia cari, melainkan kehangatan emosional yang mereka bagikan dalam percakapan tadi. Mereka berbicara lagi setelah itu, tetapi kali ini dengan nada yang lebih ringan, lebih terkendali. Hujan masih mengguyur di luar, tetapi suasana di dalam rumah kini terasa lebih tenang, seolah mereka telah melewati sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, Vina berdiri dan mengenakan mantel hujannya kembali. "Sepertinya hujan mulai reda," katanya sambil tersenyum. "Aku harus pulang sebelum semakin malam." Bram mengantarnya sampai ke pintu. "Terima kasih sudah datang, Vina. Jika kamu butuh sesuatu lagi, jangan ragu untuk mengetuk." Vina menatapnya sejenak, senyumnya tulus. "Aku tahu, Bram. Terima kasih. Sampai jumpa." Bram menutup pintu perlahan setelah Vina pergi, mendengar langkah-langkahnya yang semakin jauh. Ia duduk kembali di sofa, menatap keluar jendela, hujan yang tadinya deras kini mulai mereda menjadi rintik-rintik kecil. Hati Bram masih berdebar, tapi ia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang harus ia sesali. Itu adalah momen yang tidak terduga, tetapi dalam cara yang aneh, momen itu memberinya pemahaman lebih tentang dirinya sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari dalam hidup, tetapi ada juga hal-hal yang bisa kita kendalikan, bahkan di tengah badai hujan yang tak berkesudahan.